Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani di pembahasan soal P3K Matematika 2023 bagian ke-6. Oke, ini berarti kita lanjut 3 soal selanjutnya di soal nomor 16. Oke, soal ini adalah soal yang saya dapat dari teman saya. Teman saya ikut yang ini ikut P3K SMA gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan bahwa SMP dan jenjang SMP SMK kayak gitu soalnya juga mirip-mirip ya Bapak Ibu ya gitu. Kalau kemarin dari pengalaman teman-teman sih katanya ya sulit gitu, berarti mungkin ya SMA ataupun SMP levelnya, tapi ujiannya ya mirip-mirip lah kayak gitu, mungkin bisa jadi ya. Nah, jadi yuk kita belajar bersama, semoga bisa bermanfaat gitu. Kelas 12C ini berjumlah 30 siswa. 5 siswa tidak mengikuti ujian akhir semester. Oke. Pada ujian tersebut kelas 12C memperoleh nilai rata-rata 8. Berarti nilai rata-rata 8 ini untuk 25 siswa ya. Kenapa? Karena 5 siswa tidak ikut ujian. Nah, karena 5 siswa tidak ikut ujian. Sedangkan kelas 12D berjumlah 35 siswa dan semua mengikuti ujian akhir semester. Oke, kelas 12D memperoleh nilai rata-rata 8,2. Ini berarti adalah nilai rata-rata dari 35 siswa gitu. Oke, ini gini ya. Nah, 35 siswa. Setelah 5 siswa kelas 12C mengikuti ujian susulan, maka memperoleh nilai maksimal yaitu berapa? Oke. Berarti kan gini ya. Pernyataan yang sesuai dari kasus di atas adalah kita berarti mencari rata-rata mencari nilai rata-rata kelas 12C gitu kan. Nah, 12C berapa gitu. Dengan diketahui nilai rata-rata kelas 12D adalah 8,2. Nah, gini ya. Oke, berarti ini tadi kan rata-rata 25 siswa itu 8 gitu. Nah, nanti kalau ada 5 siswa yang mengikuti bagaimana gitu. Ya kita padahal 5 siswa ini tadi kan nggak tahu nilainya ya. Berapa nilainya gitu. Nah, berarti kita bisa pakai nilai maksimal atau nilai minimal kayak gitu ya. Bagaimana? Ini kita misalkan asumsikan, ini misalkan ya. Saya ngerjakannya mungkin di bawah aja ya. Oke, diperbesar tapi ngerjainnya di bawah sini. Saya bentar. Saya susun dulu ini. Nggak usah pakai garis ya. Garisnya kecil aja. Jadi kita misal 5 siswa itu nilainya ini mendapat nilai 100 semua ya. 100 semua. Atau karena ini pakainya nilainya itu 1 digit ya, 8 kayak gitu, berarti nilainya 10. Kita anggap nilainya maksimal dulu gitu. Nah, berarti X bar adalah 8 kali 25 siswa ditambah nilai 10 kali 5 siswa dibagi dengan 30 gitu. Berarti bagaimana ini? 25 kali 8 itu berarti 200 ditambah 50 dibagi 30. 250 dibagi 30 berarti 8,3. Oke. Nah, menarik nih Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengasumsikan bahwa 5 siswa yang ikut susulan aja nilainya sempurna, maka rata-rata kelasnya itu hanya 8,3. Nah, bukan hanya ya, maksudnya nilai rata-ratanya itu adalah 8,3
3 gitu ya. Berarti coba yuk kita eliminasi dulu pilihannya. Nilai rata-rata kelas 12C lebih kecil dari 12D. Salah ya, belum tentu ya, karena ketika 5 siswa dapat nilai 10 sempurna, maka ada kemungkinan nilai rata-ratanya lebih besar. Berarti ini salah. Nilai rata-rata 12C sama dengan 12D. Tidak ya. Nilai rata-rata 12C tidak mungkin 8,5. Betul. Tidak mungkin. Nah, betul kan ini ya. Betul enggak? Betul. Tidak mungkin karena nilai, kalau kita kasih 5 orang susulan tadi nilai sempurna yaitu 10, maka rata-rata kelasnya saja hanya 8,3 gitu, maka nggak akan pernah bisa mungkin jadi 8,5 gitu. Maka jawabannya adalah yang C gitu. Jadi dikasih 5 siswa yang susulan aja, kalau kita kasih nilai 10 semua, itu rata-ratanya maksimal adalah 8,3, nggak mungkin mencapai 8,5 gitu. Maka pernyataan yang sesuai dari kasus di atas adalah yang C gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau gitu sebelum kita lanjut Bapak Ibu, yuk yang belum subscribe dulu, yang belum like dulu, kemudian di komen gitu biar saya semangat bikin video lanjutan ini. Gitu ya. Oke? Sip. Lanjut nggak ini? Lanjut. Ya, ini soal apa nih? Diketahui kecepatan suatu benda Y sama dengan 4T kuadrat plus 5T plus 6. Kecepatan benda pada detik ketiga adalah, nah sebenarnya kalau seperti ini saya yakin ini maksudnya bukan kecepatan ya, ini jadi diketahui ya jarak ya, biasanya jarak, ini mungkin salah ketik ya, jarak ditanya kecepatan. Jadi kalau S itu kan jarak, nah biasanya kalau kecepatan itu V simbolnya, kecepatan. Nah, apa hubungan S dengan V? Jadi V atau kecepatan itu adalah turunan dari S gitu ya, turunan dari S. Yuk, maka yuk kita lanjutkan aja. Berarti S aksen itu sama dengan V gitu. S aksen. Nah, ini turunkan aja nih. S itu ini S ya. Maksudnya tuh S-nya, jaraknya. Berarti kita turunkan S aksen itu apa? 8T ditambah 5. Sudah gitu saja. Nah, kemudian ini adalah V-nya ya, V. Kecepatan benda pada detik ketiga, berarti V ketika 3 gini ya. Nah, ini VT kan. Nah, V3 adalah T-nya diganti 3. 8 kali 3 tambah 5. 8 kali 3 24 tambah 5. Oh, berarti 29 gitu. Yups. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Diingat-ingat bahwa jarak kalau diturunkan itu jadinya kecepatan. Kalau kecepatan diturunkan sekali lagi namanya percepatan gitu ya. Ini konsep fisika, cuman ya kita harus tahu lah ya secara umum. Nah, ini nomor 18 nih. Oke, diketahui suku pertama, suku kedua, suku ke-8 ditanya X-nya. Di soal ini nggak dikasih tahu ini aritmetika atau geometri gitu ya. Cuman feeling saya kok ini geometri. Kenapa? Karena dia melibatkan pangkat gitu ya. Soal yang wajar untuk geometri tapi tidak kayaknya nggak wajar untuk yang aritmetika kayak gitu ya. Berarti ini kita simpulkan soal ini berbicara tentang barisan geometri gitu ya. Oke. Berarti kan gini ya. U1 adalah A pangkat min 4. U2 yaitu U1 dikalikan R. Nah, itu sama dengan A pangkat X gitu. Nah, U1-nya ganti aja. U1-nya ganti A pangkat min 4 kali R. A pangkat gini ya, A pangkat min 4 kali R sama dengan A pangkat X gitu. Berarti R sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat
min 4. A pangkat min 4 berapa? Berarti A pangkat X dikurangi min 4, berarti ditambah 4. Ini adalah R gitu. Nah, ini U8 itu adalah rumusnya kan U1 kali R pangkat 7. Nah, ini sama dengan A pangkat 52. U1 nya berapa? Nah, ini U1. Nah, berarti A pangkat min 4. Nah, dikali R pangkat 7. Waduh, R nya mana? Ini berarti A pangkat X plus 4 sama dengan A pangkat 52. Gini ya. Nah, pangkat 7 nih, ini kan R, ini R. R-nya adalah A pangkat X plus 4 terus dipangkatkan 7. Nah, berarti A pangkat min 4 dikali A pangkat, yuk berarti 7X plus 4 kali 7, 28. Nah, sama dengan A pangkat 52 gitu. Nah, berarti ini kan kali, berarti bisa digabung ya. A pangkat 7X plus 28 min 4, berarti plus 24 sama dengan A pangkat 52. Nah, Bapak Ibu lihat ini sudah sama bilangan pokoknya. Nah, maka kita sama dengankan saja 7X plus 24 sama dengan 52. Ini nanti kalau saya salah ngitung tolong dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Ini saya bikinnya video malam agak ngantuk. 7X sama dengan 52 kurangi 24 berapa ya? 28 ya. 28. Oke, berarti X sama dengan 28 bagi 7 adalah 4. Yes. Oke, jadi jawabannya adalah 4. Oke, kayaknya udah cukup juga nih bicara saya agak ngelantur karena ngantuk. Cukup ya Pak Ibu ya, semoga bermanfaat. Yuk banyak-banyak yang komen, banyak-banyak yang like biar saya tambah semangat ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.